Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Perkenalkan, nama Ibu Anati Wahyuni, biasa dipanggil Bu Ana. Ibu dari Universitas Islam Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Pada siang hari ini Ibu akan menjelaskan tentang siklus air. Ada yang tahu siklus air itu apa? Kelas 5? Sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Silahkan Mbak, siapa? Mbak Isni dibimbing berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Sebelum pembelajaran dimulai, ada yang tahu? Ada yang pernah tahu tepuk semangat? Bisa? Tepuk semangat. 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 Semangat, semangat ya. Ibu punya lagu. Kalau kau siap belajar tepuk tangan. Kalau kau siap belajar tepuk tangan. Kalau kau siap belajar, mari belajar bersama. Kalau kau siap belajar, sorak hore, hore. Ibu akan menampilkan video tentang siklus air. Kompetensi dasar pada materi ini yaitu menganalisis siklus air. Indikator pencapaiannya manfaat air dan tahapan siklus air dengan benar. Sebelum kita belajar tentang siklus air, apakah ada yang tahu apa saja kegunaan air itu? Untuk mencuci, Terus untuk mencuci, masak, meminum, apa? Mandi, terus? Ya. Kita membahas tentang daur air. Air itu bisa digunakan untuk minum, untuk mencuci, untuk mandi, untuk memasak. Kita kalau setiap hari kalau mandi menggunakan air. Siapa yang tahu kenapa air di bumi tidak pernah habis? Ayo. Ayo yang kelas 5, siapa yang tahu? Air di bumi tidak pernah habis karena terjadinya siklus air atau daur air. Siklus air sendiri yaitu terjadinya sirkulasi air yang tidak pernah habis dari atmosfer ke bumi dan kembali lagi ke atmosfer. Siklus air itu contohnya seperti hujan. Ada 3 tahapan terjadinya siklus air atau daur air. Tahapan yang pertama yaitu evaporasi. Evaporasi disebut juga penguapan, yaitu menguapnya air di permukaan bumi karena terkena sinar matahari. Menguapnya air di permukaan bumi yaitu contohnya seperti air sungai. Air sungai mengalami penguapan yang disebut dengan evaporasi. Tahapan yang pertama, evaporasi atau penguapan air Contohnya di seperti ini. permukaan bumi karena terkena sinar matahari. Tahapan yang kedua, kondensasi atau pengendapan. Tahapan yang kedua yaitu kondensasi atau pengendapan, yaitu berubahnya wujud uap air yang air sungai tadi menguap, kemudian menjadi titik-titik air sehingga bersatu menjadi awan atau mendung. Ketiga yaitu evaporasi. Evaporasi sendiri disebut juga hujan. Titik-titik air tadi yang
bersatu menjadi awan, kemudian turun menjadi hujan karena terjadinya proses pendinginan. Air di bumi tidak akan pernah habis, tetapi kita harus selalu menghemat air. Caranya menghemat air yaitu Memakai air secukupnya. terus Tidak memakai air secara berlebihan. sama saja. Terus ya, kita kalau setelah memakai keran atau sanyo itu harus dimatikan agar airnya tidak terbuang sia-sia. Kemudian kalau kita mandi tidak boleh menggunakan air yang berlebihan. Misalnya kita mandi 1 jam menggunakan air yang banyak. Terus yang ketiga, menyiram tanaman dengan air secukupnya. Kalau menyiram tanaman jangan menggunakan air yang banyak-banyak. Misalnya airnya dibiarkan menyiram sendiri. Karena kalau kita tidak menghemat air, air akan habis dan akan terjadinya musim kemarau atau kekeringan. Mau kekeringan? Enggak. Kalau musim kemarau nggak mandi. Ya. Cara menghemat air yaitu kita menggunakan air. Tadi siapa yang tahu apa saja manfaat air bagi kehidupan sehari-hari? Ini jawabannya? Dan mandi. Iya, air digunakan untuk mencuci dan mandi. Kemudian apa tadi yang disebut dengan evaporasi? Menguapnya air laut dan air sungai karena adanya panas matahari. Ya, pinter. Evaporasi yaitu menguapnya air dari air laut dan air sungai karena adanya panas matahari. Selanjutnya membentuk kelompok ya, 2-2. Ini tadi proses apa ini? Ya, evaporasi itu Air menguapnya karena air apa? Air laut. air sungai karena adanya panas matahari. Ya, karena adanya panas matahari. Ditulis dulu. Kemudian proses kedua ini disebut ini tanah ini awan uap air terus membentuk awan disebut kondensasi. Tulis kondensasi. Terus proses yang ketiga ini disebut ya presipitasi, yaitu proses ya hujan. Sudah ya? Paham semua ya? Ingat, evaporasi itu menguapnya air sungai karena adanya panas matahari. ya. Terus yang kedua proses kondensasi, yaitu
titik-titik uap air kemudian berubah menjadi awan. Yang ketiga yaitu proses presipitasi. Ya, hujan seperti ini disebut proses presipitasi. Selanjutnya kita mengerjakan soal lagi ya. Tapi sendiri-sendiri. Yang nomor 2 itu dikasih garis. Evaporasi apa? Ya, di garis. Nomor 6 itu di garis nggak apa-apa. Gambarnya. Misal kondensasi, jawabannya ini di shred gini. Ya. Oh, ya. Yang ke-8 itu gambar apa? Yang menyebabkan apa? Membuang sampah. Ya. Jangan membuat sampah sembarangan ya. Ya. Digunakan air dan habis Karena terjadinya siklus air. ya. Ayo, kembali ke tempatnya. Ya, masih ingat ya? Kita harus selalu menghemat air walaupun air di bumi tidak pernah habis. Dengan cara mematikan kalau tidak. Yang kedua, yang ketiga, mandi dengan air ya. Mungkin itu saja pembelajaran pada siang hari ini. Sebelum Ibu tutup, marilah kita berdoa bersama-sama. Silakan Mbak Risma dipimpin doa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika subhanakallahumma wa bihamdika subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna rabbana bisirril Fatihah. Sekian dari Ibu. Selalu jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.